Apakah sains dan agama bertentangan? Pernahkah kamu merasa seolah harus memilih antara menjadi orang yang berpikir atau menjadi orang yang percaya? Antara sains dan iman? Banyak orang hari ini percaya bahwa agama dan sains itu seperti dua dunia yang tidak bisa bersatu. Satu bicara soal fakta, satu bicara soal iman, yang satu ilmiah, yang satu spiritual. Tapi, apakah itu benar? Apakah sains dan agama benar-benar bertentangan? Atau mungkinkah keduanya sebenarnya saling mendukung? Mari kita gali bersama. Mitosnya sains dan agama itu musuh. Ceritanya sudah sering kita dengar. Sains mengandalkan bukti, agama mengandalkan kepercayaan buta. Sains mendorong kemajuan, agama menahan manusia dalam takhayul. Tapi narasi itu tidak adil dan tidak akurat secara sejarah. Banyak ilmuwan besar justru adalah orang percaya. Isaac Newton, Johannes Kepler, Blaise Pascal, James Clerk Maxwell. Bahkan para pionir ilmu modern lahir dari dunia Kristen karena mereka percaya alam semesta ini bisa dipahami karena diciptakan oleh Allah yang teratur. C.S. Lewis menulis, manusia menjadi ilmuwan karena mereka mengharapkan hukum dalam alam semesta, dan mereka mengharapkan hukum karena mereka percaya pada pembuat hukum. Jadi pertentangan ini bukan warisan dari sejarah, melainkan narasi modern yang tidak akurat. Sains dan agama memang punya fokus yang berbeda. Tapi berbeda bukan berarti bertentangan. Sains menjawab, bagaimana? Agama menjawab, mengapa? Contoh, sains bisa menjelaskan bagaimana matahari bekerja. Tapi agama menjelaskan siapa yang menciptakannya dan untuk apa. Sains bisa memetakan DNA manusia. Tapi hanya iman yang menjelaskan mengapa hidup manusia itu berharga. Sains bisa menunjukkan apa itu alam. Tapi hanya iman yang membawa kita pada makna dan moralitas. Stephen Jay Gould, seorang ateis, menyebutnya non-overlapping magisteria. Dua ranah yang berdampingan, bukan saling meniadakan. Ironisnya, sains sendiri tidak bisa lepas dari keyakinan. Ilmuwan harus percaya bahwa alam ini teratur, bahwa hukum fisika berlaku konsisten, bahwa persepsi manusia bisa dipercaya, bahwa logika itu sah digunakan. Tapi, siapa yang menjamin semua itu? Sains tidak. Itu semua adalah asumsi filosofis. Dan dalam pandangan Kristen, semua itu masuk akal. Karena alam semesta ini adalah karya Allah yang rasional. Bahkan Albert Einstein berkata, hal paling tak bisa dipahami tentang alam semesta adalah bahwa ia bisa dipahami. Banyak orang berpikir, sains membuktikan bahwa mukjizat itu mustahil. Tapi itu salah paham, dan sains hanya menjelaskan bagaimana dunia berjalan secara normal. Tapi mukjizat bukan pelanggaran hukum alam, melainkan intervensi pribadi Allah atas ciptaannya. Jika Allah menciptakan hukum alam, bukankah dia juga berhak untuk bertindak di luar hukum itu? William Lane Craig pernah berkata, jika Tuhan bisa menciptakan alam semesta dari ketiadaan, maka membangkitkan Yesus dari kematian bukanlah masalah besar. Banyak ilmuwan menolak konsep Tuhan karena Tuhan tidak bisa diobservasi seperti benda laboratorium. Tapi, apakah cinta bisa ditimbang? Apakah keadilan bisa dipotret? Banyak hal paling nyata tidak bisa diuji dengan mikroskop, tapi kita tahu mereka ada karena kita melihat dampaknya. Demikian juga Tuhan, kita tidak melihat Tuhan secara langsung, tapi kita melihat jejaknya di dalam kompleksitas DNA, di dalam hukum kosmik, di dalam kesadaran manusia, di dalam suara hati yang tahu benar dan salah. Salah satu ayat Alkitab tertulis, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sains tidak membuktikan Tuhan secara absolut, tapi sains membuka mata kita untuk melihat bahwa kehadirannya masuk akal. Lalu bagaimana dengan evolusi dan juga Big Bang? Bukankah itu semua menyingkirkan Tuhan? Tidak selalu. Banyak orang Kristen percaya bahwa Big Bang justru mendukung penciptaan karena menunjukkan alam semesta punya awal. Dan jika ada awal, maka harus ada penyebab. Sama halnya dengan evolusi, sebagian menolaknya sepenuhnya. Sebagian melihatnya sebagai bagian dari mekanisme Allah yang kompleks. Yang penting adalah ini, apapun model ilmiahnya, iman Kristen berdiri teguh pada satu hal, Allah adalah pencipta. Mungkinkah sains dan iman berjalan bersama? Jawabannya, ya. Seorang Kristen sejati tidak takut sains, karena semua kebenaran, baik alamiah maupun rohani, berasal dari sumber yang sama, Allah sendiri. Kita tidak dipanggil untuk memilih antara mikroskop dan Alkitab, tapi untuk melihat dunia melalui dua lensa, ciptaan dan wahyu. John Lennox, profesor matematika dari Oxford berkata, sains memberi kita kekuatan untuk menjelajah alam, tapi hanya iman yang bisa memberi arah kepada hidup. Jadi, apakah kamu harus memilih? Tidak. Kamu tidak perlu meninggalkan akal sehat untuk percaya kepada Tuhan. Dan kamu tidak perlu meninggalkan iman untuk mencintai sains.
Justru ketika keduanya berjalan bersama, kita bisa melihat dunia ini dengan lebih dalam, lebih indah, lebih bermakna. Karena sains bisa menjelaskan bagaimana langit terbentang, tapi hanya Tuhan yang bisa menjelaskan mengapa kamu ada di bawah langit itu. Dan hari ini, Tuhan yang menciptakan alam semesta itu juga mengetuk pintu hatimu, bukan hanya untuk kamu tahu bahwa Dia ada, tetapi supaya kamu mengenal Dia dan hidup dalam terangnya.